Assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin kalung. Nah, tapi yang beda dari tutorial kita biasanya, kalau bahan biasanya itu udah tersiap dengan cantiknya ya. Kali ini kita akan pakai bahan dari kalung-kalung lama di koleksi Kiki. Ini kalung-kalung yang sudah sekitar 4 tahun ada di pajangan ya. Mbak, ini akan biasanya kan pertanyaan itu yang suka ditanyakan. Ini kayak lagi balap-balapan ya sama Ana ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lia Daru, Mbak Gema, Mbak Fitri Ihsan, Mbak Lupna, Mbak Sari. Selamat bergabung ya teman-teman bikin pagi-pagi ya. Mbak Ruli. Iya nih lagi pakai yang pitch oren-oren gimana gitu. Cie. Nah jadi kadang-kadang suka ada pertanyaan nih ya. Mbak, paku-paku itu kalau udah lama berkarat nggak sih? Berubah nggak sih warnanya ya kan? Nah ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman bahwa iya benar namanya barang logam ya. Dan dia dipajang jadi langsung terpapar oleh udara luar gitu. Ini ada di pajangan kita sekitar 4 tahun lamanya. Loh Mbak, terus selama dipajang nggak diganti-ganti? Jadi gimana ya, ini bagaikan kalau teman-teman pernah ke toko semangka gitu ya. Toko yang jual buah-buah, kan ada ya buah yang sengaja untuk dikupas, dibuka dan dipajang. Terus orang boleh pegang, boleh ngicipin gitu ya. Nah jadi kalung-kalung ini saya anggap sebagaikan buah semangka yang dipajang itu. Artinya kadang-kadang kita memang perlu kayak mengorbankan beberapa produk untuk dilihat dan dipegang oleh calon pembeli. Tapi kalau memang dia nanti berminat membeli, biasanya kita akan buatkan yang baru. Jadi bukan barang yang dipajangan. Beda kalau misalnya kita lagi bazar atau pameran, memang produk yang kita bawa itu produk yang baru, terus ditaruh di dalam kemasan gitu ya. Tapi kalau yang dipajang di toko kita setiap hari itu selama belum ada liputan dari TV atau orang yang mau berkunjung ke sini. Ya gitu aja barangnya ya. Aduh ini seperti mengungkapkan rahasia dapur. Tapi kurang lebih rasanya kita emang perlu teman-teman bikin sudut atau pojok pajangan produk kita di rumah, yang mana tujuannya untuk menarik perhatian ya. Karena sebelum saya bikin pajangan di rumah saya, itu seringkali orang lihat toko saya di Google, terus habis gitu dia mampir ke rumah berharap bakal menemukan produk itu sebanyak yang ada di sosial media gitu ya. Padahal ya fotonya sih banyak ya. Karena kita UKM kecil juga ya, produknya yang ready mah sedikit banget gitu. Tapi ketika dia tidak menemukan produk itu dipajang, dilihat, dipegang, kemungkinan terjadinya transaksi akan semakin kecil. Nah, tapi kalau dia melihat ketika datang ke rumah kita punya satu sudut untuk mendisplay produk kita. Nah, dia bisa melihat dan mencoba gitu ya. Nanti dia akan bagus nggak ya gini gitu. Nah, biasanya saya juga sediakan kaca yang besar gitu ya. Ini tujuannya untuk membantu orang nyocok-nyocokin gitu. Kadang-kadang kan kalung ini kalau dilihat di sosial media, oh iya itu kalung. Tapi apakah kalung ini cocok sama kita atau enggak? Orang kan pengen lihat dan nyobain. Nah itu sebenarnya kenapa mereka akan tergerak untuk datang ke toko kita. Nah misalnya kalung ini ya dengan tinggi saya yang 165an itu jatuhnya di sini. Tapi mungkin buat teman-teman yang lebih mungil, ini akan jadi kalung panjang banget. Yang lebih tinggi lagi mungkin ini kalungnya jadi jadi lebih pendek. Nah benar banget kata Mbak Lia, kalau punya pajangan emang harus sering-sering dibersihkan. Nah cuma memang kalau barangnya kecil-kecil itu tetap akan ada sudut-sudut yang nggak terjangkau ya. Jadi kadang kan kita kalau kayak membersihkannya ritual aja cuman seret gitu kan. Nah iya lemarinya sih bersih gitu ya. Kadang-kadang
kayak sudut-sudut kalung-kalungnya ini malah nggak terjangkau. Jadi kalau teman-teman di rumah mungkin punya produk yang atau punya kalung-kalung yang sudah lama gitu ya, dan setelah dibersihkan kok kayaknya udah bosen ya sama modelnya, terus bisa nggak ya dirubah ulang untuk jadi sesuatu yang baru. Ini salah satu caranya adalah kita akan sharing pagi hari ini gimana cara membersihkannya dulu, terus bongkarin atau merotolin bahan-bahan ini untuk kemudian dirangkai ulang ya. Nah ini tadi ada pertanyaan yang menarik ya Mbak Lia. Mbak Kiki, kalau kalungnya material bakar jadi berubah warna nggak ya Mbak? Kalung yang material bakar jadi berubah warna Mbak. Ini mungkin pertanyaan atau statement ya. Bener, semua kalung silver, bakar, gold dia pasti akan berubah warna ya. Nah, ini sama nih, umurnya juga sekitar 4 tahun. Jadi dulu waktu ada kilapa kita pajang gitu kan ya, produk-produk kita di depan. Tapi kemudian kilapanya tutup, akhirnya saya berhenti jualan kalung. Jadi dulu jualan kalungnya cuma karena jualan di marketplace. Balik lagi jualan bros-bros aja gitu ya. Nah ini kalungnya teman-teman, kondisinya ya dari depan. Kalau teman-teman lihat kalung ini setelah lama dipajang, mungkin kalau kelihatan sepintas dia seperti baik-baik saja ya. Tapi mari kita bandingkan kalung ini dengan manik-manik yang masih baru banget dan belum diolah. Nih warna bakar yang masih belum diolah ya. Dan ini adalah kalung emas bakar yang sudah dipajang. Nah, jadi teman-teman bisa bandingin ya. Jadi benar dia warnanya berubah. Jadi semua benda logam maupun gold maupun silver itu kalau dia dipajang, dipakai, terpapar udara luar, pasti dia akan mengalami perubahan warna. Nah, cuma ini bedanya ya. Kalau misalnya teman-teman dipajang kayak gini, nih, dipajang kayak saya, itu kan hampir seluruh bagian terpapar udara luar ya. Dia menghitamnya merata. Jadi lihat, ini semua hitam sampai kayaknya tuh nggak terjadi perubahan warna. Sebab apa ya? Sebab semuanya berubah gitu ya. Jadi gimana ya ngomongnya? Kadang-kadang kan kita panas-panasan gitu ya, hitam. Kalau misalnya seluruh tangan kita nggak ketutupan ya mungkin kita nggak ngerasa gitu kalau ada perubahan warna. Tapi karena ada bagian yang ketutup lengan baju, ya ampun ternyata selama ini aku panas-panasan itu sehitam ini ya gitu. Jadi ada pembandingnya. Tapi kalau semua yang di tangan ini yang terpapar matahari, ya sama-sama semuanya akan menghitam secara bersamaan. Nah benar Mbak Ruli ya, berubah warnanya jadi menyeluruh. Nah kalau misalnya dalam kondisi yang sulit, itu kalau berubah warnanya tidak menyeluruh ya. Jadi ini seringkali terjadi pada aksesoris yang dipakai gitu. Jadi ada bagian yang dia terkena keringat atau terkena kulit secara langsung, ada bagian yang kena di kain, material kain. Dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini biasanya hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang mengalami perubahan. Kenapa? Karena yang bergesekan dengan zat kimianya itu, air, kulit, tangan berkeringat, lotion, itu kan hanya bagian-bagian tertentu. Ini juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin suka nanya, oh kenapa ya kalau gelangnya itu saya pakai setiap hari tahu-tahu jadi menghitam gitu Mbak, bagian-bagian kunci-kuncinya. Karena biasanya kunci-kuncinya itu yang langsung kena sama kulit ya. Tapi mungkin paku-pakunya masih nggak apa-apa. Ya jadi gimana? Harus disadari bahwa memang produk-produk seperti ini tidak untuk dipakai secara kontinu terus-menerus berkelanjutan sepanjang saat gitu ya. Tidur, mandi, makan, berenang, masak, nyapu. Ya banyak ya kegiatan kita. Pakai ini terus gitu ya, atau gelangnya dipakai terus. Memang cara merawatnya adalah
dipakainya hanya dalam kondisi kering. Jadi kalau misalnya udah terasa kita tuh bakalan ada momen-momen tidak kering, maka sebaiknya dilepas, disimpan dulu. Nanti setelah kita lebih kering, baru dipakai lagi. Nah ini sangat penting buat teman-teman share ke pelanggan-pelanggannya ya, karena wajar saja kalau pelanggan kita masih awam dan mungkin nggak terbiasa dengan produknya, sehingga dia bertanya, gimana mbak, nanti berubah nggak warnanya? Nah sebenarnya kalimat itu bukan untuk menuduh kita jualan produk yang nggak berkualitas yang warnanya berubah. Bukan gitu ya, tapi sebenarnya secara lebih mudah mereka bertanya, gimana sih cara perawatan produknya? Untuk menghindari perubahan warna yang cepat tuh harusnya dirawat seperti apa? Jadi ketika dapat pertanyaan yang bernada seperti tadi, teman-teman nggak usah defensif atau langsung enggak lah, kita jual mah nggak berubah warna, bahannya bagus gitu kan. Karena balik lagi, kita nggak tahu loh nanti yang beli produk kita itu orangnya setelaten apa dalam merawat bahan-bahan aksesoris atau rangkaian manik-manik yang dibeli dari kita gitu ya. Jadi penting untuk nggak over promise juga. Kita kasih aja panduan cara merawatnya supaya dia bisa supaya membantu dia bisa merawat dalam kondisi paling optimal. Nah jadi kalung-kalung ini karena sudah lama banget di koleksi Kiki, biasanya kalau ada yang naksir mau beli, yang kita lakukan adalah kita bongkar ulang semuanya. Untuk itu teman-teman akan sangat membutuhkan tang yang sangat tajam ya. Kenapa? Karena pada tahap ini kita akan ngebongkar nih rangkaian-rangkaiannya. Lalu kita protolin dan pisahkan mana bagian yang bahannya dari batu, mana yang dari plastik, dan mana yang dari bahan stainless. Nah sebaiknya siapin wadah-wadah gini ya, bisa piring mungkin. Tapi biasanya kalau piring takut gelondong ya. Gelondong. Maksudnya jatuh gitu. Jadi saya pilih kotak gini yang putih supaya nanti kalau ditunjukin ke teman-teman dia nggak ngelundung jauh-jauh. Nah kemudian paku-pakunya ini saya bongkar. Nah untuk paku biasanya saya buang, jadi nggak saya pakai ulang. Kenapa? Karena kadang-kadang pada paku-paku ini perubahan warnanya tidak terjadi secara merata ya. Jadi bagian yang di luar nih terkena udara luar sama yang bagian di dalamnya manik-manik itu kadang-kadang perubahan warnanya nggak sama. Nah memang kalau bagiannya itu ditutupin manik-manik ntar kan nggak kelihatan, tapi kayak gini ini gampang menular. Artinya kalau ada salah satu bagian manik yang udah kusam gitu, terus kita gabungin sama yang nggak kusam, biasanya yang nggak kusam akan lebih cepat menjadi kusam. Jadi pas nyimpan itu memang kita harus benar-benar perhatikan wadahnya, perhatikan teman-teman aksesoris yang disimpan bareng-bareng gitu ya, supaya memang produk yang kita punya atau aksesoris yang kita punya memang lebih awet. Nah, ini batunya diprotolisasi dulu guys. Lalu kita pisah-pisahkan ya. Selamat bergabung ya teman-teman. Aduh maaf ini banyak yang menyapa dan tidak sempat disebut satu persatu. Terima kasih banyak. Aduh, terima kasih juga nih buat Mbak Ruli yang pagi ini udah dengan setia mentranslate ya percakapan amburadul ini. Amburadul. Duh, bahasanya zaman dulu banget ya. Nah ini kadang-kadang ada juga bagian paku yang nggak bisa dibongkar ya, karena pakunya meletot. Iya. Pakunya nggak lurus guys maksudnya. Jangan lupa juga selain batu dipisahkan, bekas-bekas paku-paku ini juga harus dikumpulkan menjadi satu tempat ya. Supaya kenapa? Supaya tidak melukai orang yang misalnya nggak sengaja megang atau nggak sengaja terinjak karena dia kecil dan tajam. Jangan sampai melukai orang lain. Terus kalau kita sih mungkin kecublas udah biasa ya.
Nih, kalau orang lain, apalagi misalnya anak-anak masih balita, masih kecil, aduh mungkin kita akan bersedih hati kalau mereka sampai kecubles gara-gara keteledoran kita. Oke, ini dibongkar aja. Kalau teman-teman di rumah nggak punya kalung yang udah rusak, bisa pakai bahan-bahan yang masih baru ya, malah lebih cepat. Nah, ini juga saya share ke teman-teman buat yang mungkin saat ini pengen berbisnis aksesoris tapi bahan baku atau keuangan sedang tidak memungkinkan untuk belanja bahan ya. Maka alternatif yang bisa teman-teman lakukan adalah, terima kasih ya Pak. Yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa buka jasa reparasi aksesoris yang sudah rusak gitu ya. Jadi misalnya daripada kita misalnya beli kan bahan, jadi harus ngumpulin atau nabung lebih lama gitu ya. Tapi kalau ada yang punya aksesoris rusak, terus dia pengen redesign ulang atau diubah bentuknya, misalnya dari kalung jadi gelang dan konektor masker, atau dulunya suka pakai kalung panjang-panjang tapi sekarang karena berhijab nggak suka pakai kalung lagi, sukanya bros, diubah jadi bros. Nah, itu kita bisa buka jasa reparasi aksesoris. Nah, cuma yang harus diperhatikan nanti, kalau teman-teman buka jasa reparasi aksesoris, pahami bahwa proses bongkar ini juga lama ya guys. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak ngecasnya tuh bikin, kan ini cuman bikin bros aja gitu ya. Mungkin jual bros sama bahannya aja 50.000 gitu. Tapi kalau kita bongkar dari produk yang udah rusak, terus dibongkar sampai kemudian kita rangkai ulang sampai jadi, sebenarnya ada jasa membongkarnya, itu ada jasa yang harus kita charge. Kenapa kok gitu? Karena kalau bukan yang ahli dan paham tentang cara bongkar manik-manik ini bisa rusak ya. Kalau memang harga kalung, gelang atau produknya itu maksudnya terjangkau, nggak apa-apa ya. Cuman kadang ada beberapa orang itu yang aksesorisnya emang mahal bahan-bahannya gitu. Nah, kalau misalnya ada satu batu yang pecah gitu kan, terus kita harus ganti, oh my god. Biaya bikin ulangnya nggak semahal ganti batunya. Kita kan jadi rugi ya, rugi waktu, rugi bikin, malah harus ngeganti, ngebayar orangnya lagi gitu kan. Nah, jadi sebaiknya pada saat direparasi ditanyakan ke orangnya, ini harga kalungnya dulu berapa gitu. Nah, terus teman-teman bisa ngecas 10-20% untuk jasa bongkar aksesorisnya dari kalung yang udah jadi itu. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang udah lupa dulu belinya harga berapa atau dikasihnya harga berapa. Maka kita bisa langsung bilang, Mbak, ini untuk bongkarnya ada jasa yang kita tagihkan ya, jasa bongkar bahan untuk memastikan bahan-bahannya itu nggak rusak. Harga jasanya sekian. Nah, itu sebaiknya disampaikan di awal ketika belum jadi barang ya. Ini penting banget teman-teman para pedagang aksesoris untuk menyampaikan secara terbuka di awal sebelum terjadinya bongkar-bongkaran. Jangan sampai setelah kita bongkar terus orangnya bilang, aduh ternyata mahal banget ya mbak, ya udah deh kalau gitu nggak usah dibongkar. Terus aku harus ngubah lagi jadi seperti semula gitu. Aduh, kan kesel banget ya guys, ya nggak sih? Udah kita lah bongkarin, udah kita bikin lagi jadi baru, terus habis gitu ketika dicas ternyata nggak setuju sama harganya dan minta dibalikin lagi seperti semula. Nah, kalau mau lebih profesional lagi, sebaiknya teman-teman juga lakukan perjanjian transaksi gitu ya. Jadi perjanjian transaksinya nggak harus pakai materai atau apalah ya, karena mungkin teman dekat, tapi sebaiknya lakukan secara tertulis. Mbak, biar nggak lupa, aku WA ya catatan-catatan kita ngobrol hari ini gitu. Nah, terus habis di WA simpan buat screenshotannya gitu lah ya, buat catatan-catatan kita bahwa hal-hal ini sudah disepakati bersama. Jadi
telah dititipkan kalung seharga 500.000 gitu ya, dalam kondisi rusak. Terus kalung ini akan dibongkar untuk dibuat menjadi bros. Biaya estimasi bongkar, jadi kita ngasihnya biaya estimasi ya, jadi belum biaya jadi, artinya bisa lebih murah atau lebih mahal tergantung pada saat proses pengerjaannya nanti. Kemudian dari biaya estimasi itu kita kasih tahu ke mereka biaya-biaya apa aja sih yang mungkin muncul, sehingga nanti ancer-ancer harganya jadi sekian ribu rupiah gitu ya. Ini untuk apa? Untuk juga membantu kita terselamatkan dari kadang-kadang ada aja gitu ya jenis pelanggan yang tahu-tahu datang ke rumah bawa setas gitu ya, kalung gelang yang rusak-rusak semua ditaruh di tempat kita. Sembarang lamba, aku percaya padamu, buatkan lamba sesuka hatimu gitu ya. Terus karena kita nggak bikin perjanjian ikatan cinta lagi perjanjian barang-barang apa aja yang udah dititipin gitu ke kita ya. Terus guys, setelah kita cek and recheck gitu ya, ampun kondisinya udah pada jelek banget, bahan-bahannya nggak bisa dipakai gitu ya. Nah dia pertama ngerasa nitipin satu tas penuh gitu ya, ternyata pas udah jadi itu tuh nggak nyampe setengah tas dong barang-barang yang jadi ya, alias bahan-bahan yang rusak. Nih rangkaian kayak gini-giniannya ini jauh lebih banyak, dan mungkin karena kita belum bikin perjanjian itu langsung kita buang aja kan. Terus orangnya ngerasa dibohongin, karena apa? Aku loh naruhnya satu tas, kok cuma jadinya segini aja. Nah kita salah lagi ya kan. Jadi juga harus berhati-hati banget, sebaiknya terima part per part aja, bagian-bagian, maksudnya jangan langsung semuanya gitu diterima. Buat hitung-hitungan berapa kalung, berapa gelang yang diterima. Terus bikin perjanjian kapan kira-kira mau dikembalikan atau jadi desainnya seperti apa. Tentang harga yang harga berapa itu terus terang kembali ke teman-teman sendiri ya. Artinya berapa angka keikhlasan teman-teman untuk ngebongkar manik-manik itu. Jadi angka keikhlasan ini akan berbeda-beda ya pada setiap orang. Saya pribadi terus terang gak nerima jasa remake ini karena tingkat kesulitan pembuatan aksesorisnya sih gak seberapa guys, tapi tingkat kita menghandle customernya itu tingkat dewa. Susah guys, susah, asli susah banget. Dari bagaimana menjelaskan, nerima, ngasih tahu kondisi aksesorisnya kayak gini, nawarin contoh-contoh produk yang akan kita buat ulang gitu ya, sehingga itu tuh benar-benar makan waktu banget. Jadi teman-teman harus menghargai proses itu karena emang nggak mudah. Nah, tapi kalau sudah biasa, ini bagaikan tukang jahit ya. Lihat sepintas, oke mbak, gini. Ini bisa tak bikin gini, udah kerjanya tuh udah, secepat kilat. Nah itu mungkin dia nggak akan ngecas harga yang mahal-mahal. Gimana orang udah kerjaan sehari-hari dan udah terbiasa gitu ya. Nah, terus apalagi kalau dia sudah tahu gaya pelanggan yang datang ke situ tuh sukanya kayak gimana. Nah itu dia bisa membantu mengarahkan. Tapi kalau teman-teman masih buta, masih awam, baru akan memulai, itu artinya teman-teman harus waspada dan coba terapkan tips dan sharing yang saya kasih ini supaya teman-teman terselamatkan dari pelanggan yang marah-marah ya. Maksudnya kita kan pengen sama-sama enak, jadi lebih baik clear di depan. Berapa biayanya, berapa lama bikinnya gitu. Walaupun baik ya guys, istilahnya, aduh saudara sendiri mbak yang ngasih, gak tega aku ngecas. Nah jangan sampai hubungan persaudaraan itu pupus, hilang, musnah guys, gara-gara seuntai kalung rusak yang harus kita perbaiki tapi dia gak suka. Iya. Ini jadi panjang ya mengandung curhat. Oke, ini manik-manik yang bahannya plastik. Ini bisa dicuci aja pakai air sabun biasa ya, atau air bersih. Ini nanti dia akan kinclong kembali ya. Atau teman-teman boleh semprot-semprot pakai itu tuh spray hand sanitizer gitu ya. Nah dia akan kembali kinclong cerah seperti sedia kala. Terus di lapnya ini saya pakai lap fiber
Kayaknya gitu. Ya ya, namanya gitu. Nah, jadi dia kayak lebih kuat menyerap debu-debu kecil yang ada di manik-manik. Agak lebih mahal sih dari lap katun biasa ya, tapi biasanya banyak kok yang jual. Terus lap-lap dengan sepenuh tenaga, gesek-gesek gitu guys. Kalau misalnya kita lagi bersihkan dengan air, sebaiknya dijemur dulu ya sampai dia benar-benar kering, karena sebab sering banget aduh makasih mbak, untung ya teman-teman sudah langsung bilang, mbak namanya lap microfiber, kalau fiber biasa itu nanti ini cairan vegeta. Apa sih? Aduh maaf ya garing. Nah ini kayak gini-gini, ini dia sudah kinclong kembali. Nah kalau misalnya teman-teman basahin, mbak apa nggak beset-beset ya manik-maniknya, terluka gitu. Nah ini manik-maniknya jenis plastik mbak, jadi memang permukaannya gimana ya, ya dia plastik gitu ya. Dan lap microfiber ini lembut, jadi kalau mau lebih lembut lagi bisa pakai lapnya kacamata itu ya, lap lensa, tapi mahal guys. Nanti juga cepet rusak, lap-lap gini aja. Kalau mau dilap satu-satu boleh. Nih bayangin ya teman-teman ya, proses ngelap-ngelapin satu-satu ini aja kadang-kadang kita skip atau tidak kita lakukan ketika kita pakai bahan yang masih baru ya kan. Artinya ketika bahannya itu ngebongkar dari kalung yang udah lama, itu justru effortnya lebih besar dan lebih rempong ya. Terus kalau diperhatikan ini tangan saya juga jadi lebih kotor karena tadi memang kalungnya kan sudah lama ya. Di sudut-sudut rangkaian itu pasti ada yang debu-debu masih nempel, itu bikin dia kotor. Nah ini kemudian diperhatikan ya, yang mana yang dielap, mana yang dicuci. Terus kalau misalnya teman-teman dicuci manik-maniknya ini, kadang-kadang di luar sudah kering tapi di dalam lubang-lubangnya ini dia masih basah, sehingga kadang-kadang kalau dijemur itu nanti masih ada bagian-bagian yang basahnya. Ini kalau dicuci sempatkan angin-anginkan dulu sampai dia benar-benar kering sempurna. Terus bahan yang kedua itu adalah bahan dari batu ya. Ini batu agate bulat, ada beberapa ukuran. Nah ini sebaiknya dicuci ya guys, dicuci. Jadi gunakan air. Kalau mau pakai air sabun juga bisa. Nah, terus nanti kalau sudah dicuci baru kita lap-lap gini. Ya. Aku ingin pergi sebentar ya ke tempat semprot-semprotan. Sebentar ya. Jadi agak-agak hilang, tapi jangan pergi ya guys, tunggu sebentar. Saya akan cuci dulu. Hai, aku datang lagi. Nah ini sudah dicuci pakai air biasa, teret ya. Buktinya adalah tanganku basah. Penting gak sih? Nah kemudian untuk batu-batu ini kita bisa gunakan sikat gigi yang bekas aja ya, jangan yang baru sayang. Terus kita sikat-sikat dikit lah supaya kadang-kadang tuh kayaknya udah bersih sih sepanjang mata kita melihat, tapi ada sudut-sudut yang di dalam-dalamnya itu dia kayak masih debuan ya. Nah kita ya sikat-sikat ala-ala lah ya. Nah sebab gini, kadang-kadang paku ini kalau nempelnya sudah gini, nempelnya udah lama ya, di pojok-pojok sini itu suka ada warna yang kayak nempelnya kuat banget gitu. Nah ini tetap harus kayak disikat-sikat. Kalau misalnya teman-teman malas nyikat, cara yang kedua adalah yang juga sering saya lakukan. Cara-cara males. Tempelkan di sini dan terus kita gesek-gesek. Gesek-gesek. Apa sih? Ya, gitulah guys ya. Intinya kan bersih ya. Bismillah. Nanti kalau tampak-tampak kotor pas kita mau ngerangkai lagi ya, kita bongkar.
Terus perhatikan juga kadang-kadang tuh dalam proses gini suka ada yang apa namanya bocel gitu batunya karena mungkin pas dipakai jatuh atau sebagainya. Nah itu bisa kita sisihkan ya, supaya nggak dipakai lagi. Terus ini kita taruh lagi di wadah yang ini. Mbak, kalau bahan mutiara sintetis gimana ya? Kan sudah ngelupas. Nah, bahan mutiara sintetis biasanya saya ikhlaskan untuk dibuang. Aduh, nggak banget ya sarannya. Karena emang bener kata Mbak Sari, dia itu gampang banget ngelupas. Dan kalau diperhatikan ya, coba teman-teman punya kalung mutiara sintetis yang disimpannya lama gitu ya. Dan mutiaranya yang mutiara berat, jadi bukan yang mutiara ringan. Kalau yang bahan mutiara ringan terus terang justru lebih awet. Karena kan biasanya bahan-bahan yang mutiara ringan itu kan justru dipasang di baju ya, dipayet-payet gitu, dan itu warnanya nggak gampang berubah. Tapi kalau yang mutiara berat itu kadang-kadang perubahan warnanya tidak terjadi secara merata, alias kayak ada gradasinya gitu guys. Nah bener banget Mbak Tino. Trik yang kalau teman-teman mau pakai adalah mutiara yang udah rusak-rusak itu bisa jadi masih bisa kita pakai tapi dibungkus lagi dengan kain. Caranya gimana? Yang paling mudah adalah kita bikin jahit aja kayak guling ya. Jadi ini kain, kita lipat gini, terus kita jahit seret gitu ya. Terus habis gitu ditarik, dibuka, nanti dia kan akan jadi teret-teret. Nah jadi kayak gini karena lipatannya ada di dalam ya kan, teman-teman kebayang ya. Terus kemudian manik-maniknya kita cemplungin satu pluk gitu, terus dikasih ring atau bisa juga dijahit sininya. Terus masukin lagi, dikasih ring lagi, dijahit lagi. Ada sih tutorialnya kayaknya di YouTube channel Koleksi Kiki tuh, judulnya membuat gelang dari kain tenun. Nah mudah-mudahan itu bisa ngebantu ya. Tapi terus terang ya guys, kalau dari pengalaman saya mutiara sintetis itu kan harganya kayak 2000, 2500 gitu ya, 5000 ya yang besar mungkin 10.000 gitu ya. Dengan effort ngebongkar, ngebikin lagi, ngerubah itu tuh kayak enggak deh, waktunya tuh kayak terlalu panjang yang kita habiskan untuk ngebelain 2000 selisih 2000 sampai 2500. Lebih baik kalau sudah tampak tidak bisa terselamatkan ya, ya udahlah ya, udah nggak usah dipakai aja. Nah ini yang teman-teman harus benar-benar pertimbangkan. Tapi kalau misalnya di antara rangkaian mutiara tadi, mutiara sintetis yang dibongkar itu ada bahan-bahan yang kita memang suka banget gitu ya, dan udah nggak ada lagi, ya nggak apa-apa. Artinya kita ngebongkar itu kan nggak cuman dapat bahan seharga 2.000 atau 5.000 rupiah. Tapi kalau misalnya bahannya itu sudah terlampau murah, biasanya sih sebelum rusak banget udah saya bagi-bagiin aja sebagai hadiah gitu ya. Atau kalau udah kelihatan aduh lama nggak laku-laku, bagiin aja lah gitu. Bagiin itu biasanya saya bilangnya bukan untuk dipakai sih Mbak. Kalau ada kadang kan pelanggan saya pengen belajar terus dengan cara ngebongkar produk yang udah jadi. Nah itu bisa membantu banget sebenarnya produk-produk yang rusak-rusak itu untuk dibongkar. Jadi sebenarnya lagi ya teman-teman, proses membongkar aksesoris ini juga akan membantu kita belajar cara bikin. Jadi bukan hanya sekedar cuma bongkar doang gitu ya. Tapi sebenarnya dalam proses kita membongkar nih kita jadi mempelajari, oh ternyata gini ya cara ngerangkainya, oh ternyata cara masangnya gini ya. Dan zaman dulu ketika belum ada YouTube channel, belajar juga masih susah guys, karena masih jarang ya. Dulu waktu saya mulai ini 15 tahun yang lampau, orang tuh mau sharing atau ngajarin cara bikin tuh masih ya dikit banget gitu. Kalaupun ada biasanya buku-buku Korea, nggak ngerti juga cara tulisan bacanya ya, atau buku-buku Taiwan gitu kan. Kalau bahasa Inggris ya masih bisa lah buka dictionary. Tapi kalau sudah bahasa-bahasa yang hurufnya aja kita nggak paham itu benar-benar belajarnya itu perjuangan banget. Nah cara belajar saya ya dari beli aksesoris yang udah jadi terus saya bongkar.
Nah, ini sungguh sangat membantu kita untuk memahami proses bikinnya. Jadi mudah-mudahan ini juga sebagai tips ya buat teman-teman. Jadi kalau sekarang kayak masih maju mundur, terima nggak ya orderan reparasi, ya kita cek-cek aja gitu. Kalau misalnya kita nggak reparasi ini, ada nggak pekerjaan lain yang menghasilkan uang yang bisa datang ke kita gitu. Kalau misalnya, Mbak, orderanku yang biasanya aja loh Mbak, udah sampai nggak kekerjain saking banyaknya, ya udah nggak usah diterima aja orderan reparasi. Siapa tahu bisa dikerjakan oleh teman yang lebih membutuhkan. Karena kan kalau kita sudah terima pesanan, itu kita utang ya, janji sama orang. Lebih baik fokus sama yang itu aja. Nanti kalau misalnya kita punya waktu luang, butuh tantangan hidup yang lebih berat ya kan, kita bisa bongkar-bongkar aksesoris lama atau mungkin aksesoris nenek kita, ibu kita gitu ya, untuk direparasi. Karena saya suka banget ngebongkar aksesoris yang lama-lama, karena harus diakui ya, manik-manik zaman dulu sama manik-manik yang ada di zaman sekarang itu kualitasnya kayak beda gitu ya. Jadi ya nggak semua sih, cuma memang hal ini bisa dipahami karena kan zaman dulu tuh masih dikit banget orang yang pakai produk handmade ya. Sementara kalau zaman sekarang udah semakin beragam. Dulu harga produk handmade tuh mahal banget. Kenapa? Karena emang bahan bakunya mahal. Sekarang harga produk handmade itu relatif banyak yang terjangkau. Kenapa? Sebab supply untuk aksesoris dengan bahan-bahan yang lebih terjangkau tuh banyak. Itulah kenapa beberapa bahan-bahan yang ada di zaman now itu kayak biasa aja ya bahannya gitu. Cuman kan kadang-kadang emang bahan-bahan yang biasa aja itu jadi tampak luar biasa sebab kita punya keterampilan dan keahlian untuk mengelola bahan-bahan itu jadi sesuatu yang menarik. Sudah jadi deh bongkar manik-manik yang kedua yang warna ungu ya. Ini nanti manik-manik yang kedua juga bisa diucap-ucap dan dicuci dulu. Tapi baiklah kita fokus dulu untuk mengubah, karena nggak nyangka udah jam 9:30. Boleh ya yang mau sharing atau nanya, nanti saya bacain satu persatu. Kita sekarang akan sudah masuk kepada step yang kedua, yaitu merangkai manik-manik yang sudah dikering-keringin. Nah benar banget kata Mbak Ruli. Sekarang supplier bahan lebih banyak dan variatif ya. Gak hanya supplier bahan, teman-teman pun sekarang sudah sangat kreatif mengelola atau menggunakan aneka bahan. Gak cuman bahan yang sudah jadi, beberapa teman mengolah bahannya sendiri gitu, sehingga memang produk aksesorisnya jadi lebih unik. Nah ketika sudah dibersihkan barang-barang ini, selanjutnya kita siapkan ya. Apa yang harus disiapkan? Yang utama adalah bahan yang tadi kita buang, yaitu rantai dan paku-paku. Kita siapkan yang masih baru untuk digunakan merangkai manik-manik yang ini. Nah, jadi ini dia ipin-ipinnya ya. Gimana cara merangkainya? Oh, caranya sangat mudah. Cukup masukkan ke dalam ipin gini guys. Lalu kita gunakan tang jepit. Set. Lipat ya. 90 derajat dulu kayak gini. Baru kita potong, sisakan 1 cm. Teret. Pastikan potongannya nggak mencelat atau lompat jauh. Lalu gunakan tang putar atau tang yang ujungnya bulat-bulat untuk membuat loop, yaitu dari yang tadi 90 derajat ke kanan kita lipat 180 derajat ke kiri sehingga akan terbentuk teret. Wow, lingkaran yang bulat bagus. Aduh, kok seperti dubbing komik-komik gitu ya aku. Ya, terus ya udah deh dikerjain aja sama sisa manik-manik yang lain. Ya, semoga menghibur ya hati yang mungkin pagi ini ada yang gundah gulana guys, atau lagi sedih. Tenang. THR sebentar lagi dibagikan ya. Dan bagi yang sekarang akan membagikan THR, tenang. Nanti insya Allah dimudahkan semua usahanya untuk memudahkan THR keluar. Wah, sungguh Mbak Ruli sudah 944.
Berarti jam tangan saya ini adalah jam tangan yang lemot 5 menit. Aduh, nggak tahu kenapa hari ini kok kayaknya haus banget ya, kayak banyak banget nih ngomongnya. Oke, ini kita buat. Oh mbak, semuanya dipasang paku dulu ya? Benar, kalau saya tuh modelnya saya suka pasangin paku aja dulu semua, baru merangkainya kemudian ya. Nah ini akan menghemat waktu berpikir, karena kadang-kadang kalau kita pasang rangkai gitu, kadang-kadang otak kita suka nggak sinkron. Tahu-tahu kanan sama kiri nggak sama ya. Terus kita jual lah dengan judul kalung asimetris. Aslinya sih karena pas bikin tuh sambil nonton drama Korea gitu, akhirnya nggak fokus karena nama kiri nggak sama, mau dibongkar lagi juga sayang. Lain kalau pas kita rangkai, pas ngedesain bikin rangkainya itu pas kita memang benar-benar stay tune ke aksesorisnya, biasanya kita jauh lebih mudah, cepat dan lebih konsentrasi gitu. Selamat ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Wah, pagi ini semangat semua. Sebenarnya triknya terus terang yang di sharing basic banget ya. Jadi hampir teman-teman yang kayak Mbak Lia Daru, Mbak Ita, Mbak Tinu, Mbak Hera ya, sudah pada mahir semua. Mbak Ruli udah pada bisa lah bikin ginian doang ya. Cuman kadang-kadang mungkin yang bikin kangen adalah celetukan teret. Karena kalau pas kita bikin sendiri suka nggak ada ya kata-kata teretnya dia. Bener mbak, ini manik-maniknya 12 mm. Kelihatan besar mungkin karena saya habis puasa ya 15 hari, jadi kelihatan kecil, saya jadi manik-maniknya besar. Halu. Enggak. Ini maniknya ukuran 12 mm. Seperti biasa. Jadi memang ini manik-manik dari zaman dulu. Kalau udah jadi kalung dia seperti kayak gini ukurannya. Ya jadi sama aja. Enggak lebih besar. Nah, kalau teman-teman lebih kreatif, bahan-bahan yang ada ini bisa dipadukan sama bahan-bahan yang baru ya. Sehingga nanti itu bisa jadi sesuatu yang berbeda. Jadi desainnya tuh nggak persis sama dengan ketika dia pertama kali dibongkar. Hai Nana. Nana nih kalau udah mau 1 jam langsung mencucunya keluar guys. Kayak udah tahu aja. Kok nggak selesai-selesai sih mamaku. Oh, Nana lagi sholat. Iya, pinter. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Sudah jadi semua. Ini ada 8 ya. Terus senyampang itu saya akan masukkan manik-manik ini seret ke dalam sini. Nah, ini harus diperhatikan guys. Kadang-kadang ini manik-manik plastik itu lubangnya gede banget. Oh, gede banget ya. Kelihatan ya. Nah, sehingga eye pinnya suka nembus. Jadi ini penting banget teman-teman bisa kasih rangkaian manik-manik dulu untuk menjaga dia brobos. Atau ringnya atau loopnya ini diperbesar ya, sehingga nggak sampai lepas dari rangkaian. Nah, jadi dipasangin sengaja 3 gini. Kenapa Mbak Kiki? Supaya cepat selesai. Nggak ada alasan lain kok guys. Jadi kalau teman-teman mau pasang satu-satu juga boleh ya. Cuman karena inget sudah 944, nanti nggak selesai lagi kalungnya ya kan. Jadi kita cepet-cepetin aja. Ini nanti kalau mau ngerangkai teman-teman tinggal buka sedikit loopnya terus dipasang lagi. Iya, brobos itu lolos ya, atau terurai dari rangkaian. Oke. Nah, pada saat buka dan nutup pastikan ya bahwa nggak ada rangkaian yang terbuka. Jadi harus rapet-pet. Kalau nggak nanti takutnya kalungnya jadi pas dipakai lepas.
Kayak gini ya. Teret, oke. Nah, biasanya bikin sebelah kanan sama sebelah kiri supaya dia seimbang. Seimbang sama rata. Nih, satu, langsung dipasangin 3. Mbak, berarti boleh dong kalau dipadukannya nggak sama semuanya plastik, boleh. Teman-teman bisa paduin kayak gini, batu, pembatas, batu. Nah, misalnya mau bikin sesuatu yang beda. Ini cuman beda posisi aja udah nanti kalungnya akan kelihatan beda juga ya. Jadi nggak harus selalu persis sama dengan tutorial. Tips lain yang bisa dicontoh, teman-teman bisa juga kasih manik pasir ya di sini di ujungnya atau manik pembatas lada itu juga akan membantu manik-manik yang lubangnya besar tidak mudah berobos tadi, sehingga dia akan terangkai kuat, membuat kalungnya nyaman dan awet dipakai untuk waktu yang lama. Jadi buka dulu dikit gini terus diselipin. Selamat pagi Mbak Mei, selamat bergabung. Oke ya, kayak gini ya. Terus sambung lagi satu-satu. Mbak, kenapa sih belakangnya kok dikasih rantai? Boleh nggak kalau belakangnya diganti dikasih batu semua? Boleh ya. Dulu alasan kenapa dikasih rantai karena kalau dikasih rantai kalungnya bisa jadi lebih murah dibandingkan kalau dikasih batu semua ya. Sehingga ya kalau bahannya murah otomatis pas dijual lagi juga jadi lebih terjangkau. Kayak gitu guys. Dia, assalamualaikum. Wah teman Wulan ya, Wulan teman SMP ku. Apa kabar Wulan? Mbak Dia, selamat bergabung juga. Ini wow, tampaknya kebanyakan. Sepertinya aku melamun. Maksudnya, nah gini nih. Kalau bikin sambil ngomong terus ya, tahu-tahu salah. Kanan 2, kiri 2. Jadi bener sih zaman dulu itu kalau bu guru kita suka ngomong di kelas ya, ayo jangan ngomong aja, dikerjakan tugasnya. Karena memang kalau ngerjain sesuatu sambil ngomong gampang salah. Oh wow. Nah ini ya, satu di kanan, satu di kiri. Terus udah Mbak gitu aja. Iya bener, udah gitu aja kok. Habis ini udah selesai. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah sabar menunggu dan menonton adegan lap-lap ya yang hampir menguasai hampir separohnya. Nih kita pakai rantainya juga masih baru, grass gitu. Bismillah. Ini rantainya udah berupa kalung gitu. Jadi saya langsung pasang jadi satu kalung. Bismillah. Ini dibongkar ya. Nah ini kalau teman-teman punya batu-batu ya yang sisa-sisa, bisa dikelompokkan aja dulu warnanya supaya jadi satu warna yang sama. Misalnya yang hitam semua gitu ya. Nah kalau untuk bikin kalung model ini yang penting jumlah batu yang sama itu genap. Jadi misalnya 2, 4, 6. Supaya apa? Supaya sisi kanan dan kirinya nanti seimbang ya. Nah kalau nggak genap, lebih baik nanti disimpan lagi aja dijadikan gelang. Karena kalau gelang dalam satu untai campur-campur gitu ya, maniknya nggak masalah. Nih seret, teret. Wow, dia sudah hampir jadi kalung ya. Ini sebenarnya udah bisa langsung dipakai ya guys. Tuh, aku baru bilang ternyata aku sendiri tidak mengecek rantainya nggak rapet. Iya bener ini sudah rapet sih, tapi rantainya yang nggak rapet ya sama aja jadi lepas. Nah ini pentingnya untuk diuji coba ya kalung-kalung yang kita buat supaya dia
tetap kuat. Oke, nih tadi kan dilepas ternyata nggak nutup. Nah, ini gini guys, set 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 set. Kalau dibuka tutup ya jelas gampang patah lah mbak, sama ya semuanya. Nah tapi sebenarnya gini ya kuncinya. Ini kalau lebih panjang bisa di model gini loh guys, ala ala Dasi Pramuka. Tapi ini karena waktu aja, jadi tadi bukan gini modelnya. Ini saya bantu ya share ya. Mbak, kalung itu paku itu kalau dibuka tutup apakah gampang patah? Oh tentu. Tapi yang utama adalah perhatikan arah bukaannya ya. Makanya kalau kita buka ring guys, itu bukaan ringnya bukan ke kanan dan ke kiri, tapi ke atas dan ke bawah. Set gini, terus dia diselipkan manik-maniknya ya. Nah kalau kita bukanya ke kanan dan ke kiri, kita akan hitung bersama pada bukaan keberapa dia akan patah. Ini misalnya gini ya. Ini kita gini kan. 1, 2. Oh ini dia. Tang jepitku yang lain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok kayak nge-gym ya? 9, 10, 11, ya 12. Iya, kurang satu lagi, 3 putaran. 14, 15, 16, 17, 18. Oh, pada putaran ke-18 dia patah. Biasanya juga udah ngos-ngosan ya kalau udah squat 18 kali, 3 putaran. OMG. Nah, ini balik lagi ke kalung tadi, guys. Oke. Nah, kalung ini nanti kan dia belum panjang ya. Terus kita kasihlah di sini pemanjangnya. Ini ternyata ranting yang tadi ngikut. Kita buka di sini. Bisa ditambahin ring, bisa juga eye pinnya dibuka ya. Nah. Jadi kalau teman-teman ada rencana buka tutup eye pin sebanyak 18 kali atau lebih, terus arah bukaannya juga ke atas dan ke bawah, dia pasti akan putus ya. Nah, jadi kalau udah tampak lah ya dia itu kiwir-kiwir kayak lemes tak bertenaga ya paku-pakunya itu, ya udah kita ganti aja sama yang baru. Tapi kalau masih tampak kuat, kita bisa lanjutkan lagi. Wow, 957. Nah ini guys, kalungnya hampir selesai tapi belum. Selanjutnya kita akan pasang dengan head pin. Apa itu head pin? Yaitu manik-manik yang kepalanya bujel. Bujel, apa itu bujel? Itu loh guys, buntu gitu loh. Headpinku di mana kamu? Kayak tadi ada kok nggak ada. Ini nih loh ya, kalau habis kerja nggak dikembalikan lagi ke tempatnya, lupa nyambung tempat-tempat apa namanya? Ini kan suka ketukar-ketukar gitu ya. Tadinya kayak satu rantang, ternyata gara-gara nutupnya nggak barengan, jadi pindah deh dia ke rantang lain. Nah ini guys, ini yang tumpul ya head pin. Karena waktunya sudah semakin mepet ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa terusin sendiri. Itu sama caranya kayak yang tadi, lipat kanan dan ke kiri, potong, sisain 1 cm. Terus kita buat loop. Lalu loop ini biar nggak dibuka tutup, pas lagi separuh gini teman-teman bisa langsung ditancap no ya, atau dimasukkan ke rangkaian.
Jadi kan nggak buka tutup gitu. Terus ditutup lagi supaya dia kuat. Teret ya. Lalu kita lakukan di tetangga-tetangga yang lain. Ini ada 5. Masih cukup lah ya. Oke guys, pelan-pelan. Tenang. Kita pasang headpinnya dulu. Waalaikumsalam Mbak Wiwi. Apa kabar? Mbak Antal. Selamat bergabung ya. Nah. Oke. Buat dulu loopnya. Nanti kita sambung satu-satu. Iya, tancap no itu dipasang ya atau dikaitkan. Tancap no rek. Maksudnya ini dipasang di platnya. Ini saya pakainya plat yang baru ya guys, plat yang tadi. Kalau teman-teman udah lihat videonya dari awal, yang agak-agak hitam, itu nanti dibuang aja ya. Gak bisa diselamatkan. Beneran Bang gak bisa diselamatkan. Sebenarnya bisa sih direndam pakai cairan asam atau cuka gitu ya, asid apa gitu. Suka ada kok di internet. Cuman ya gitu, effort juga kadang-kadang ngebersihinnya ya. Jadi kalau cuman satu saya males. Tapi kalau emang ada banyak gitu, satu keranjang ya boleh lah. Jadi bisa bertahan. Nah ini. Tapi kalau misalnya cuman sedikit, kadang-kadang iya, antara mengolahnya dengan habis waktunya juga lebih banyak ya. Jadi atau kalau teman-teman mau lebih praktis, dikumpulkan aja dulu mana yang mau dibersihkan, nanti baru bersihkan setelah misalnya ada 5 atau 6 biji gitu. Oh, Mbak Iva bilang bisa kok Dek Kiki di gosok pakai odol. Iya benar, bisa banget. Cuma memang kadang-kadang yang susah itu kalau gosok pakai odol, putih-putihnya itu kadang masih nempel gitu loh Mbak. Apa ya? Bahkan setelah dibersihkan sama air, di misalnya ukir-ukiran yang model kayak gini nih, ini kadang-kadang agak susah ngilanginnya. Jadi benar-benar kalau misalnya mau bersihin pakai odol, pakailah ini ya, sikat. Ada odol, ada sikat. Nah yang alternatif kedua bisa pakai ini WD-40. Ini biasanya sih untuk nyemprot-nyemprot pintu gitu ya. Tapi sekali-sekali bisa juga kita pakai. Tapi caranya jangan langsung ini disemprotkan ke kalung yang tadi udah rusak itu. Tapi biasanya saya sih semprotinnya ke ini dulu, supaya apa? Supaya hemat sih. Dan nggak ngebuang juga ya. Jadi kalau ini udah nempel di sini, insya Allah dia lebih kuat. Nah terus habis itu barulah kemudian saya pakai ucek-ucekkan di permukaan kalungnya. Biasanya tapi warnanya nggak berubah ya, tapi dia kayak lebih mengkilat aja sih, atau ya lebih bersih sih ya. Atau mungkin gosoknya kurang lama ya guys. Mungkin kalau gosoknya lama gitu dia bisa berubah lagi ke bentuk yang lebih kinclong ya. Inti dari segala inti ini mencapai pada tahap kesimpulan. Kalau ngebongkar kalung lama jadi supaya bisa jadi baru, yang dibutuhkan adalah kesabaran serta hati yang ikhlas ya. Jadi teman-teman harus enjoy banget prosesnya. Supaya apa? Supaya pada saat ngebongkar itu kita bisa melihat potensi dari setiap manik-manik yang kita bongkar ya kan. Terus kita meminimalisasi hal-hal yang rusak, penyet, pecah. Kadang-kadang kalau terlalu semangat pas bongkar nih maniknya mencelat, hilang gitu. Itu juga bisa jadi problem yang awalnya nggak ada, tapi gara-gara dibongkar jadi muncul problem baru. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman bisa menikmati proses ini, percayalah ada banyak banget harta karun yang bisa kita temukan dari aksesoris lama yang kelihatannya udah nggak berguna, udah jelek, udah rusak gitu ya.
Tapi kalau dilihat secara detail part per part, bagian per bagian, itu kadang-kadang ada harta karun yang udah nggak ada lagi dan nggak ditemukan meskipun kita cari di berbagai toko yang ada di zaman now. Yeah. Jadi sometimes membongkar produk yang lama itu juga menyenangkan dan ya membuat kita merasa lebih kaya ya, karena menemukan manik-manik yang limited edition. Oke guys, gitu dulu ketemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, lancar bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, dan terus semangat untuk bikin-bikin pagi-pagi. Sampai ketemu minggu depan. Dah.